Pertama kita mau nanya kabar teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja dan selalu dalam suasana hati yang bahagia. Amin. Nah, sebelumnya kita mau ingetin teman-teman nih buat tetap patuhi prokes kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa juga buat Divaksin. Karena kan seperti yang kita tahu, COVID-19 ini sangat berdampak ke dalam aktivitas kita sehari-hari, apalagi buat kita para Bener pelajar. banget. Sekolahnya jadi daring. Pelajarannya nggak nyampe ke betul banget. otak. Dan bukan cuma buat kita aja, tapi seluruh kalangan juga Masyarakat merasakan dampaknya. dampak dari itu. Ayo tetap patuhi prokes supaya pandemi ini cepat berlalu. Amin. Nah, kita udah berbincang-bincang tapi kita belum kenalan nih. Gimana tuh? Gak sesuai sama peribahasa, tak kena maka tak sayang. Tapi ada loh orang yang belum kenal tapi udah sayang. Oke, kenalin kami bertiga dari podcast Meraki SMA Negeri 11 Padang dengan aku Yuliana Marsya Ramadhani. Aku Firly Dwi Karao. Dan aku Marsha Pinta Sahira. Selama beberapa menit ke depan kita bakal bincang-bincang santai nih mengenai satu topik yang gak jauh-jauh dari kebiasaan kita gitu. Ya. Nah, sebelum itu kenapa sih kita mau angkat topik ini? Karena tepat tanggal 3 Maret kemarin diperingati sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Nah, karena kita masih dalam suasana memperingati Hari Pendengaran nih, oleh karena itu topik yang kita angkat hari ini yaitu mengenai pendengaran, yaitu penggunaan headset secara berlebihan. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, headset ini merupakan aksesoris audio, di mana pada headset ini terdapat mikrofon yang berfungsi untuk kita berkomunikasi. Nah, jadi biasanya headset ini digunain buat para gamers, buat live streaming, Iya. terus juga buat para pelajar pejuang online, terus juga buat para pecinta musik atau hanya sekedar dengerin musik. Iya. Apalagi kayak manusia-manusia kayak Seperti kita kita. ini yang kalau dengerin musik, kalau nggak dengerin musik dalam sehari itu kayak ada Terasa yang hampa gitu. Bener Nah, banget. oke, jadi kan kalau kita lihat dari fungsinya ini cukup membantu ya teman-teman. Tapi ya karena penggunaannya yang salah, nempel gitu kan ke telinga, apalagi kalau kita gunainnya tuh dengan volume yang besar, karena itu akan mengakibatkan gangguan pendengaran akibat suara berlebih dari headset ini tadi. Oke, nah teman-teman, gangguan pendengaran akibat suara berlebihan tadi juga bermacam-macam loh. Yang paling buruknya itu dapat mengakibatkan ketulian. Ini parah banget loh. Kenapa tuh bisa mengakibatkan Iya, nah oke, karena suara dan bunyi dengan desibel yang tinggi dapat mengakibatkan cedera pada telinga bagian dalam, yakni organ korti. Wow, gitu ya. Ya, dan juga bukan ketulian nih teman-teman. Suara dengan desibel yang tinggi dan dengan skala yang rutin juga dapat mempengaruhi nilai ambang dengar seseorang. Iya, apalagi nilai Oh ya, mungkin teman-teman juga pada bertanya apa sih itu ambang dengar gitu. Nah, ambang dengar adalah suara dengan frekuensi terendah yang masih dapat didengar oleh seseorang. Maka semakin rendah nih suara yang masih dapat didengar oleh seseorang, maka semakin bagus nih pendengaran seseorang. Jadi sudah sangat jelas ya, penggunaan headset dengan suara yang berlebihan, dengan skala yang rutin, ya dapat mengakibatkan ketulian dan juga Mempengaruhi nilai nilai ambang dengar ambang dengar. seseorang. Oke, nah teman-teman sebetulnya ada nih beberapa aturan pemakaian headset ini agar hal-hal buruk tadi ya Nggak nggak kejadian ke Benar. kita gitu. Sebenarnya kan ini hal sepele ya, yang kita mikirnya kayak Ya kalau kita udah, baca gitu. aturan pemakaian headset juga kita udah tahu dong Benar. gimana cara pakai headset. Tinggal tinggal pakai aja. masukin Iya. bisa dipakai. Iya gitu kan. Padahal kita harus memperhatikan aturan pemakaian headset ini agar hal-hal buruk tadi nggak kejadian ke Kejadian, kita oke. gitu. Amit-amit ya. Mau banget. Nah, bakal aku sebutin nih beberapa aturan pemakaian handset. Yang pertama itu yaitu rule 60-60. Nah, Apalagi apanya nih, rule 60-60? ini bahasanya enggak familiar ya. Iya. Oke, jadi rule 60-60 ini yaitu kita disarankan menggunakan handset itu nggak lebih dari 60 menit. Oh. Jadi biasanya buat kita yang sering nge-zoom kan sampai berjam-jam itu sebaiknya kita misalnya udah 60 menit istirahat dulu Oke. gitu. Dan kita juga disarankan sebaiknya penggunaan headsetnya itu volumenya nggak lebih dari 60% dari volume maksimal. Oh, gitu. jadi gitu. Karena kan kadang banyak juga orang saking ingin fokusnya Iya, terus sampai sampai Jujur terus gitu. udah nonton drakor pasti nggak inget waktu gitu. Ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu dilarang menggunakan headset saat tidur. Nah, Kenapa gitu? Ini kan hal sepele yang Iya. setiap kita sih pernah deh benar gitu ya. kan. Nah, ini itu sebenarnya berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena saat
kita tidur, telinga kita itu akan tertekan saat mendengar, Menerima. gelombang suara dari handset ini tadi, dan ini sangat berbahaya untuk pendengaran kita. Jadi sebaiknya kebiasaan satu ini harus dihentikan. Nggak boleh. Suka Berarti ngakunya waktu itu gitu. kan aku pernah pakai headset kan, terus ketiduran, bangun-bangun telinga aku tuh kayak ngedengung gitu loh, berarti kayak kebas juga kan. Iya. Berarti ini tuh emang efek dari penggunaan headset. Ini contoh nyatanya gitu. Oke, jangan menyepelekan hal yang sepele. Betul. Oke. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu kita jangan lupa menjaga kebersihan handset ini tadi dan juga kebersihan telinga kita. Tapi hati-hati juga nih teman-teman kalau teman-teman mau melakukan pembersihan telinga, karena yang boleh kita bersihin itu hanya telinga bagian luar aja. Karena jangan salah nih teman-teman, kalau kita bersihin bagian dalam itu, entah nanti organ bagian dalam kita bisa berdarah atau gimana gitu. Iya. Ini tuh relate banget. Pada ingat gak sih cerita guru kita ya waktu itu? Iya, Ingat suka ngebersihin telinga Ya, gimana? iya. Iya, terus sampai pakai katembak, sampai bagian Iya. terus tahu-tahu ada bagian selaputnya Ya, robek. Proses pemulihannya itu juga memakan waktu yang lama teman-teman, sampai 2 tahun ya. Nah, ini yang kita sepelekan ternyata dampaknya sangat besar. Bukan cuma buat itu aja Diri kita, ekonomi tapi juga. Bener banget. pun loh pengobatannya. Kita nggak tahu berapa biaya yang kita habiskan untuk pengobatan betul kita. banget, betul banget. Oke, nah jadi buat teman-teman yang ngerasa udah penggunaan headset ini, teman-teman harus melakukan cek pendengaran rutin, karena cek pendengaran rutin ini bertujuan untuk mendeteksi apakah telinga kita ini terdapat gangguan pendengaran dan seberapa parah sih gangguan pendengaran yang kita alamin. Nah, jadi gangguan pendengaran ini akan berkembang secara terus-menerus jika kita abaikan, kita biarkan gitu loh. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen melakukan cek pendengaran rutin ini, teman-teman bisa melakukannya lewat aplikasi WHO. Nah, nanti di aplikasi ini teman-teman bakal dituntut untuk melewati step by step, dan akhirnya teman-teman bakal dikasih tahu gimana nih hasil dari cek pendengaran teman-teman. Atau buat teman-teman yang mungkin pengen melakukan cek pendengaran rutin secara langsung, Biar jelas lagi ya. teman-teman bisa datang ke dokter THT dan RSUP M. Jamil Padang. Dengan kita melakukan pembersihan telinga, melakukan pencegahan pendengaran rutin, kita udah satu langkah lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Ya, karena kan hidup sehat mungkin bisa dimulai dari kebersihan telinga dulu, dengan cek pendengaran dulu gitu. Oke, kayaknya kita udah beberapa menit nih nemenin teman-teman semua. Pasti juga udah Ya, semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang ngelakuin hal-hal buruk tadi, semoga setelah mendengar ini diubah. Dan juga kita meminta maaf atas segala kesalahan, karena kita manusia bukan bidadari. Dan juga Rizky VG ya. Sebelum kita selesai nih, aku juga numpang promosi ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat kita teman mungkin bisa ke channel YouTube-nya SMA Negeri 1 Padang. Kita punya podcast sendiri. Oke, dan jangan lupa juga buat like, comment, and share Video ini channel YouTube-nya biar kita lebih semangat lagi gitu loh. Karena juga sekali lagi kami mau minta maaf atas segala kekurangan dan ikhlas ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.